Saudara, kalau hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus ya, maka kita percaya di dalam menghadapi tantangan, kita percaya Roh Kudus itu membantu kita dalam doa. Ya, karena orang yang diurapi Tuhan itu senantiasa hidupnya melekat kepada Tuhan. Persoalan yang menjadi kita bingung, sementara kita berdoa dan terus berdoa, namun belum juga ada jawaban. Ya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita akan belajar bersama melihat bagaimana bangsa Israel pernah mengalami penderitaan dan mereka berdoa kepada Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 51 ayat 1 dan 3. Yang berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, dalam Yesaya 51 ini merupakan janji Tuhan kepada umat Israel setelah mereka pulang dari pembuangan dan melihat kotanya itu runtuh, berantakan, berpuing-puing. Tetapi kita lihat bagaimana bahwa Tuhan itu setia, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dalam keadaan berpuing-puing. Mereka berdoa kepada Tuhan, berseru-seru pada Tuhan. Dan mengapa semuanya ini terjadi? Dan jawaban Tuhan merupakan janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel dan merupakan contoh bagi kita yang dicatat sebagai firman Tuhan dan yang kita yakini sebagai orang percaya bahwa Allah adalah Allah yang mendengar, menjawab doa kita, masih berbicara kepada kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita sebagai orang percaya sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka berarti kita jauh dari rumah Allah. Tuhan mengatakan pada waktu mereka berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan menjawab, dengarkanlah aku. Saudara, mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel berseru-seru tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab, dengarkanlah aku. Kalau kita sebagai orang percaya sudah tidak bisa mendengar suara Allah, berarti kita ini sudah jauh dari rumah Bapa. Seperti anak bungsu yang tinggal di kandang babi, ya. Dia bukan saja tidak bisa mendengar suara bapaknya, tapi dia tidak tahu akan haknya sebagai anak. Selama kita melekat pada Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan senantiasa dapat mendengar suara Tuhan. Seringkali kita mengalami kegagalan, masalah dalam hidup kita. Mungkin keadaan serius ya, yang kadang kita tidak tahu apa yang mesti kita perbuat. Dan kita bertanya pada Tuhan seperti bangsa Israel. Betul dia bebas, tapi waktu dia kembali ke kotanya, dia melihat kotanya dalam keadaan puing-puing dan berantakan. Dan mereka berseru pada Tuhan, dan Tuhan berkata, dengarkanlah aku. Saudara, kenapa Tuhan mengatakan dengarkanlah aku? Karena mendengar suara Allah itu adalah awal mujizat. Mendengar suara iblis itu adalah awal kehancuran. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa yang hidup di Taman Firdaus bersama Allah mengalami hidup yang fatal, diusir dari Taman Eden hanya karena mendengar suara iblis. Saudara, kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Karena mendengar lebih baik dari korban. Oleh karena itu dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata, jagalah langkahmu kalau kamu ke rumah Tuhan. Karena menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Banyak orang yang beribadah membawa telinganya tapi tidak membawa pendengarannya. Banyak orang beribadah dengan firman Tuhan tapi pulang tidak tahu apa-apa karena tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang demikian pasti pulang dengan tidak membawa berkat
dan ibadahnya pun sia-sia. Saudara, kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Karena perkataan Allah ini mengandung janji. Tuhan berjanji, oleh yang sakit, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Tuhan berjanji kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalanan kita akan beruntung dan berhasil. Tuhan berjanji di dalam Mazmur 91, kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, tidak ada malapetaka. Malaikatnya diperintahkan menjaga kita. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu. Kita cuma menonton saja. Tuhan berjanji di Yeremia 33 ayat 3. Kalau kita berseru, Tuhan menjawab dan dia memberitahukan hal-hal yang besar. Tuhan berjanji kalau kita menabur hari ini, menabur dengan air mata, esok kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan berjanji apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tuhan berjanji orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Banyak orang kaya jatuh dipermalukan, banyak orang pintar gagal dipermalukan, banyak orang terpandang dipermalukan. Tetapi orang yang berharap pada Tuhan sekali-kali tidak akan dipermalukan. Saudara, kenapa kita perlu mendengar suara Allah? Karena perkataan ini berkuasa melepaskan segala belenggu kita. Apa yang dibelenggu kita? Belenggu ekonomi, kemiskinan, persoalan, kenajisan, sakit, penyakit. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membebaskan dan menyembuhkan. Perwira di Kapernaum ketika hambanya sakit dan mau mati. Saudara, dia menyerahkan hidup dan mati hambanya dengan satu perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, sepatah kata saja yang kau katakan, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus berkata, tidak ada orang seiman sebesar ini di tengah kaum Israel. Maka ulanglah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, persoalan kita itu apa sih? Persoalan kita itu hanya sebuah nama. Penyakit kita itu hanya sebuah nama. Masalah kita itu hanya sebuah nama. Tapi kalau hari ini kita mau serahkan pada nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup memulihkan, membebaskan, dan menyembuhkan apapun keadaan kita. Perkataan Allah ini sanggup mengubahkan hidup kita, apapun keadaan kita. Dia sanggup membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kita lihat perempuan Samaria, orang yang berdosa punya 5 suami, bahkan yang terakhir bukan suaminya. Waktu ketemu Yesus, Yesus berkata-kata kepada dia, perempuan ini bertobat dan menjadi saksi Kristus. Perkataan Allah ini mengandung hidup yang kekal. Oleh sebab itu, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu, apapun keadaanmu, carilah Tuhan dan firman-Nya. Dengar suaranya. Jangan dengar suara iblis. Jangan dengar suara hatimu. Kalau engkau dengar suara hatimu, engkau bisa membuat engkau bimbang. Engkau tidak bisa mengambil keputusan. Tapi dengarkan suara Allah. Kalau engkau mendengar suara Allah, disitulah awal mujizat. Yang kedua dikatakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang padamu kamu tergali. Kenapa kita harus memandang gunung, ya, gunung batu, ya, gunung apa? Berkali-kali Alkitab berkata tentang gunung. Waktu Musa mengalami perkara yang dahsyat, Allah katakan, naiklah ke atas gunung. Kalau kita berbicara tentang gunung, maka kita berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita ada di hadirat Tuhan di atas gunung, pandangan kita tuh tidak sempit. Pandangan kita tidak cepat, pandangan kita ini luas. Kita lihat sekarang banyak anak Tuhan, Bapak Ibu yang pikirannya sempit, ya, mengambil keputusan yang salah, ya, selingkuh, cerai, nggak bisa mengampuni, membenci, marah, iri hati, ya. Anak-anak muda juga demikian. Saudara, kalau kita ada di hadirat Tuhan, di atas gunungnya Tuhan, maka persoalan besar menjadi kecil. Kita lihat batu-batu yang besar, sungai-sungai, pohon yang besar, tembok yang tinggi itu, semua kelihatannya kecil. Kalau kita berada di bawah gunung, ya, dikatakan apapun kita menjadi takut karena kita lihat gunung, kita harus mendaki. Tapi kalau kita ada di gunung Allah, hadirat Tuhan, persoalan sebesar apapun akan menjadi kecil karena kita punya Yesus yang lebih besar. Saudara,
Di atas gunung kita melihat segalanya itu indah. Kalau kita di atas gunung, kita melihat ada batu yang terjal, ada duri-duri yang tajam, ada sungai yang tidak bisa diseberangi, ada gunung yang tidak suka didaki, ada jalan yang terjal, ada tembok yang tinggi. Semuanya itu menjadi satu kesatuan yang indah. Oleh karena itu, kalau kita melekat dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, apapun persoalannya, bersama Tuhan, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Saudara, kalau kita di atas gunung, matahari panas terik, tapi udaranya tetap segar, angin sepoi-sepoi. Kalau kita di bawah gunung, kita akan melihat gunung ini suka didaki. Gunung persoalan kita tidak bisa kita daki dan kita lalui. Dan untuk naik ke gunung Tuhan, kita harus punya tekad untuk melakukannya, untuk menjadi gaya hidup kita sehari-hari, yaitu berdiam di hadirat Tuhan. Kita harus menanggalkan kedagingan kita harus ada perjuangan untuk naik ke atas gunung. Dan firman Tuhan mengatakan, pandanglah gunung batu itu. Gunung batu itu siapa? Yesus Kristus. Karena di situ letak pengharapan kita. Pandanglah gunung batu, yaitu Yesus Kristus, karena di situ letak pengharapan kita, letak jawaban doa kita. Pandanglah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia gunung batu yang teguh, yang tidak pernah goyah. Janjinya, kuasanya, kasih setianya tidak akan berubah. Jangan cuma pandang persoalanmu. Persoalanmu akan menjadi benang kusut yang tidak pernah terurai. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah pandang. Karena di dalam memandang ini ada kuasa. 3 orang yang salah pandang. Istri Lot salah pandang, menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Daud salah pandang, melihat Batseba yang mandi, akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Adam dan Hawa salah pandang, ya, melihat buah yang tidak boleh dimakan, akhirnya diusir dalam taman itu. Saudara, oleh karena itu Tuhan ingatkan kita, jangan sampai salah pandang. Pandanglah Dia, Yesus Kristus, yaitu gunung batu kita. Kita ini siapa sih? Dikatakan kita ini terpahat. Terpahat itu menjadi satu dengan gunung batu, yaitu Yesus Kristus. Terpahat itu artinya kalau kita menjadi satu, itu tidak mungkin kita ditinggalkan. Terpahat artinya kita menjadi biji mata Allah. Di mana Allah ada, di situ kita ada. Tuhan ingatkan pada bangsa Israel, engkau terpahat di hatiku. Jadi tidak mungkin ditinggalkan. Terpahat menjadi biji mata Allah. Namamu terukir di telapak tanganku. Engkau berasal dari gunung batu Allah. Engkau kugali bukan sembarang kugali. Engkau kugali dari batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Begitulah pemeliharaan perlindungan Tuhan kepada kita. Menjadi biji mata Allah. Saudara, mata ini adalah panca indera yang paling sensitif. Kena debu kecil saja terasa dan kita berusaha untuk mengobatinya. Demikianlah Tuhan memelihara kita. Mengapa banyak orang yang tidak bisa merasakan pembelaan Tuhan? Karena mereka belum menjadi Kristen yang terpahat dan menjadi biji mata Allah, tapi hanya menjadi orang Kristen yang dekat dengan Allah. Kita harus terpahat, yaitu melekat. Ya. Dikatakan yang ketiga, pandanglah Abraham bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham kupanggil dia seorang diri, lalu aku memberkati dia dan memperbanyak dia. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk memandang Abraham, nenek moyangmu. Saudara, kenapa Abraham dipanggil seorang diri, tidak punya anak, Sarah mandul, artinya tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan memberkati dan memperbanyak dia sehingga keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Itu janji Tuhan. Meskipun pada waktu itu tidak ada dasar untuk berharap 25 tahun lagi janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap tidak akan gagal. Pandang iman Abraham. Kenapa kita suruh pandang Abraham? Pandang imannya. Contohlah imannya. Pandanglah ketaatannya. Waktu dia dipanggil, saudara, Abraham itu bukan lebih baik dari kita. Imannya bobrok, istrinya dibilang saudaranya. Ya, tapi dia akhirnya janji Tuhan terjadi, lahirlah Ishak yang jadi janji Tuhan. Tetapi Abraham diproses, yaitu untuk menyerahkan Ishak setelah anak ini besar untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Tetapi
Ketaatan Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria ini. Itulah yang membawa Abraham diproses, ditarik oleh Tuhan imannya untuk diangkat lebih tinggi lagi secara luar biasa. Sehingga Abraham tidak lagi hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Dan Tuhan ingin kita mempunyai iman yang demikian. Iman yang sungguh-sungguh hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Saudara, Allah ingin kita memandang iman Abraham. Meskipun bagi kita tidak ada dasar untuk berharap, namun percaya iman kita tidak menjadi lemah, semakin memuliakan Tuhan. Saudara, kadang-kadang antara janji Tuhan, ya, firman Tuhan, dan kenyataan sering tidak pernah sama dan tidak ada titik temunya. Dan di mana titik temunya? Saudara, janji Tuhan itu enggak pernah sama. Kadang-kadang Tuhan berjanji, kamu diberkati. Padahal kenyataannya kita belum diberkati. Kamu oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh. Kenyataannya kita masih sakit. Ya, tidak pernah sama. Tapi di mana titik temunya? Titik temunya yaitu iman. Oleh karena itu Allah enggak ingin kita punya iman yang lemah. Allah enggak ingin kita punya iman yang putus asa. Allah enggak ingin kita punya iman yang gampang menyerah. Allah enggak ingin kita punya iman yang gampang khawatir. Tetapi Allah ingin kita punya iman yang kuat. Yang sampai melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yaitu kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion. Menghibur reruntuhannya. Sion itu artinya kota reruntuhan, kota penderitaan. Tetapi menjadi kasih sayang Tuhan. Karena Sion adalah gunung yang tidak mudah digoyahkan. Orang Kristen Sion adalah orang Kristen yang walaupun mengalami reruntuhan, mengalami puing-puing, mengalami problem yang berat, tidak mudah digoyangkan. Dengan keadaan dan tegar menghadapi badai. Orang Kristen yang mengerti rencana dan panggilan Tuhan. Orang Kristen yang menurut hidup sesuai firman Allah. Itulah orang Kristen Sion. Dan Tuhan mengatakan, ia membuat padang gurun seperti Taman Eden. Padang belantara seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Padang gurun itu tempat yang tandus, tidak berair. Padang gurun itu tempat binatang buas, ya, lambang kekerasan hidup manusia. Rumah tangga diwarnai kekerasan, tidak ada air kehidupan, anggurnya habis, jalan usaha serba buntu, binatang buas di tengah keluarga saling menggigit, saling menyalahkan, saling tidak percaya. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan menjadi Taman Eden. Padang belantara seperti taman Tuhan, menjadi taman yang ciptaan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Saudara, kalau dari puing-puing reruntuhan, dia robahkan menjadi Taman Eden, tentu ada kesaksian, ada sukacita, ada kegirangan, ada kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun masalah kita, saudara, jangan khawatir dan takut. Pandanglah Abraham, dengarkanlah suaranya, berdoa, pandanglah gunung batu itu. Maka Tuhan akan merubah segala yang tandus, padang belantara menjadi Taman Eden. Ada sukacita, di situ ada nyanyian syukur, ada kegirangan yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang gilang gemilang. Kita harus berdoa, saudara. Memang kita harus berdoa, dan berdoa yang bagaimana? Berdoa dengan iman, ya. Berdoa yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita, berdoa yang dengan hati yang benar. Karena orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya, berdoa dengan hati yang hancur, ya, berdoa dengan tidak berkeputusan, dengan tidak berjemu-jemu. Saudara, kita sungguh-sungguh kalau kita mau berdoa pada Tuhan, Tuhan menjawab. Jangan lihat persoalan, jangan pandang persoalan, pandang Tuhan, pandanglah gunung batu, pandanglah iman Abraham. Maka kalau kita mengalami semua itu, maka kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan janjikan dari tangan kanannya. Haleluya. Amin.